Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada masih ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nah, Waalaikumsalam. gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat dulu. Sehat. Alhamdulillah baik dulu. Alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 12 ya. Nah, kita Iya nanti Bu. betul. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang kompresi citra. Alhamdulillah ini yang hadir sudah banyak. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja ya. Baik Ibu. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan Bu. Sudah Oke. Bu. Baik, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas kompresi citra. Jadi kompresi citra ini nanti terbagi menjadi dua. Di kompresi citra yang pertama, kita akan membahas tentang eh, metode Hoffman. Kemudian nanti di kompresi citra kedua, insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang metode Runlamp. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai saja. Nah, sebetulnya di dalam sebuah citra atau raw image itu ada yang disebut dengan duplikasi citra, ya. Nah, duplikasi citra itu apa sih? Jadi, pada setiap citra itu terdapat warna, pola, struktur yang berulang atau redundan. Saya contohkan di sebelah kiri itu ada citra gambar air terjun. Nah, kalau di situ kalian lihat, di situ pasti ada warna yang mirip, ya kan? Atau pola-pola yang mirip di dalam sebuah citra tersebut. Nah, redundansi ini terjadi dari objek atau lingkungan yang difoto serta proses pengambilan citra itu sendiri. Nah, duplikasi citra itu apa sih? Duplikasi citra itu ada yang tahu nggak? Apa itu duplikasi citra? Memperbanyak. Perbanyak. Yang lain, Oh iya, gitu. perbanyak mungkin maksudnya sudah betul ya. Artinya berulang gitu ya. Jadi duplikasi citra itu kemunculan informasi yang serupa dalam sebuah citra. Artinya itu berulang gitu. Kemunculan informasi yang berulang-ulang. Nah, suatu pixel memiliki intensitas yang sama dengan pixel tetangganya. Pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang operasi tetangga ya. Nah, duplikasi citra itu adalah sebuah pixel yang memiliki intensitas yang sama dengan pixel tetangganya. Contoh, pada area citra dengan warna pola struktur yang seragam. Seperti tadi yang sudah saya contohkan di gambar air terjun tersebut. Nah, ini ada contoh lagi pada langit biru dengan beberapa awan putih, sehingga di situ banyak intensitas piksel yang sama. Contoh awan putih, awan itu kan nggak mungkin satu gumpalan aja ya. Nah, itu banyak gumpalan. Nah, kemungkinan itu intensitas citranya itu akan sama dengan intensitas awan yang lainnya gitu. Nah, duplikasi citra inilah atau duplikasi data citra inilah yang akan menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan.
Nah, kemudian yang kedua, kita tadi bahas tentang ruang penyimpanan. Nah, di sini ada memori penyimpanan. Di sini saya contohkan ada sebuah citra resolusinya 4600 dikalikan 3456 piksel. Kalau kita hitung, masih ingat kan ya menghitung memori penyimpanan ya? Dengan kedalaman 3 byte, itu hasilnya dikalikan 4608 dikalikan 3456. Bentar. Dikalikan 3 byte dengan kedalaman 3 byte itu jawabannya adalah 47,8 megabyte. Nah, dengan hasil yang seperti ini, misalnya kita mempunyai memori internal kamera 50 megabyte, maka hanya bisa menyimpan satu foto aja, ya nggak? Karena ini tadi kan butuh penyimpanannya sekian ya. Kalau kita mempunyai memori internal. Kalau misalnya kita punya SD card 8 gigabyte, berarti dikalikan dulu kan ya 8 gigabyte, sehingga dihasilkannya SD card tersebut hanya memuat 171 foto. Seperti itu. Nah, yang perlu Anda tahu adalah foto dan video itu sangat membutuhkan penyimpanan yang besar. Betul nggak kira-kira? Betul. Betul. Bu. Coba dilihat di HP kalian masing-masing ya. Itu memori terbesar itu pasti dipakai foto dan video. Jadi kalau ketika foto video itu kalian hapus, kalian pindahkan, pasti memorinya akan banyak berkurang atau banyak yang kosong. Nah, semakin besar ukuran dan kedalaman bit citra, maka semakin besar pula memori yang dibutuhkan, ya kan? Solusinya apa? Nah, solusinya yaitu dengan kompresi citra yang ini akan kita pelajari. Jadi, saya jelaskan dulu nih kenapa kok kita perlu adanya kompresi citra. Kenapa sih kita harus ngompres citra gitu ya? Nah, kemudian kompresi citra itu sering disebut dengan pemampatan. Pengertiannya apa? Kompresi citra yaitu sebuah proses untuk mengurangi ukuran citra digital dengan menghilangkan atau mengurangi redundansi data yang tadi saya jelaskan ya. Data yang berulang sehingga dapat meminimalkan kebutuhan memori. Itu pengertian dari kompresi citra. Tujuannya apa? Yang pertama, pasti untuk efisiensi penyimpanan, ya kan? Yang kedua, efisiensi transfer. Ketika kita mentransfer eh, file foto atau video, itu kalau kita kompres terlebih dahulu pasti akan cepat. Kemudian, mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam memproses citra. Contohnya kita mau ngolah video atau mau ngolah foto ronsen dan lain sebagainya. Itu akan lebih cepat kalau kita kompresi. Nah, kriteria kompresi citra yang baik itu yang apa sih? Yang pertama, waktu kompresi lebih cepat. Kemudian yang kedua, memori yang dibutuhkan citra harus berkurang. Jadi jangan sampai misalnya ada foto, kemudian kalian kompres dan hasil memorinya malah justru lebih banyak. Nah, itu berarti gagal kompresinya ya. Jadi pasti memorinya akan lebih sedikit. Kemudian informasi yang hilang akibat pemampatan harus seminimal mungkin. Seminimal mungkin ya. Informasi yang hilang. Supaya apa? Tidak menghilangkan informasi yang ada di dalam citra tersebut. Dan supaya kualitas citra tetap dapat dipertahankan ya kan. Nah, ini ada pendekatan kompresi citra. Yang pertama ada pendekatan statistik. Yang kedua, pendekatan ruangan. Yang ketiga, ada pendekatan kuantisasi.
Dan yang keempat yaitu pendekatan fraktal. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu pendekatan statistik. Nah, pendekatan statistik ini berdasarkan pada frekuensi kemunculan derajat keabuan piksel di dalam seluruh bagian gambar. Nah, contoh metodenya yaitu Huffman coding yang insya Allah nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan ruangan, yaitu berdasarkan pada hubungan antara piksel-piksel dalam kelompok tertentu yang memiliki derajat keabuan yang sama di dalam suatu daerah dalam gambar tersebut, ya, atau dalam image tersebut. Contohnya menggunakan metode run length encoding. Nah, ini insya Allah akan kita pelajari di minggu depan. Kemudian pendekatan kuantisasi dengan mengurangi derajat keabuan yang tersedia. Contohnya metode pengamatan kuantisasi dan yang keempat adalah pendekatan fraktal berdasarkan kemiripan bagian-bagian di dalam citra dapat tereksploitasi dengan matrik transformasi. Belajar matrik lagi ya. Contohnya metode fraktal image compression. Nah, yang akan kita pelajari minggu ini, hari ini yaitu metode Hoffman dan minggu depan adalah RLE, metode Runline Encoding. Nah, klasifikasi metode kompresi citra itu ada dua. Ya, yang pertama metode lossless dan yang kedua adalah metode lossy. Nah, ini kalian wajib memahami ya. Metode lossless itu seperti apa dan metode lossy itu seperti apa. Atau sering disebut dengan lossless compression atau lossy compression. Yang pertama, lossless. Ini hasil pemampatannya, lossless ya, itu pemampatannya tepat atau sama dengan citra semula. Ingat tadi kriteria citra, pemampatan citra atau kompresi citra yang baik, salah satunya adalah meminimalkan pengurangan atau penghilangan data. Nah, itu pemampatannya, hasil kompresinya tepat atau sama dengan citra semula. Tidak ada informasi yang hilang akibat pemampatan. Cocok untuk memampatkan citra yang mengandung informasi penting yang tidak boleh rusak akibat pemampatan dengan menggunakan metode Huffman. Contohnya di sini adalah kompresi gambar hasil diagnosa medis. Contoh, hasil MRI, hasil ronsen, kemudian hasil apa? Hasil ronsen kepala, hasil ronsen dada. Itu kalau kita kompresi dan informasinya akan berkurang, otomatis nanti di diagnosa penyakitnya pasti akan ada yang beda gitu kan. Pasti ada yang tidak akurat. Karena apa? Karena ada pengurangan kompresi tadi. Nah, sehingga metode lossless ini sering dipakai di, di bidang kesehatan. Nah, kemudian metode lossy apa? Hasil pemampatan yang hampir sama dengan citra semula. Ada informasi yang hilang akibat pemampatan tetapi dapat ditolerir oleh mata. Contohnya menggunakan metode fraktal. Ya, walaupun ada yang hilang, tapi tetap tidak mengganggu mata. Hasil citranya masih tetap kelihatan. Kalau itu orang ya orang gitu. Kalau itu siapa siapa si A si B itu juga masih kelihatan gitu. Artinya dia masih bisa ditolerir oleh mata. Nah, kalau kita membahas tentang kompresi citra, pasti kita akan membahas yang namanya kompresi rasio, rasio kompresi. Rasio kompresi ini nanti berapa berapa banyak citra yang kita kompres itu berapa persennya gitu dari citra semula gitu. Pengertiannya apa? Ukuran yang menunjukkan seberapa besar penurunan ukuran file citra setelah proses kompresi atau pemampatan. Ya.
kompresi rasio kompresi itu seberapa besar penurunan ukuran file citra. Nah, rumusnya yaitu seperti ini. CR itu compression ratio ya. 100% dikurangi ukuran citra hasil kompresi dibagi ukuran citra awal dikalikan 100%. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pendekatan statistik dengan metode Huffman ya. Nah, metode Huffman ini termasuk metode lossless compression, di mana pengkodean citranya berdasarkan pada derajat keabuan atau gray level dari piksel-piksel dalam keseluruhan image. Nah, nilai atau derajat keabuan yang sering muncul di dalam citra akan dikodekan menjadi dengan jumlah bit yang lebih sedikit. Namun, nilai keabuan yang frekuensi kemunculannya sedikit akan dikodekan dengan jumlah bit yang lebih panjang. Oke. Nah, kita lihat dengan menggunakan algoritma Huffman, ini tahapannya lumayan banyak gitu ya. Jadi, kalau diperhatikan dulu, untuk algoritma Huffman, yang pertama, buatlah tabel histogram dan peluang kemunculannya terlebih dahulu. PK adalah frekuensi kemunculan NK dibagi dengan jumlah piksel atau N. Atau kita tulis aja rumusnya PK sama dengan NK per N. Kita cari PK dulu. Tadi kan habis bikin tabel histogram, kemudian kita cari PK-nya dulu. Kemudian algoritma kedua yaitu urutkan secara menaik nilai keabuannya. Kemudian yang berdasarkan frekuensi kemunculannya atau berdasarkan peluang kemunculannya ya. Kemudian setiap nilai keabuan dinyatakan sebagai pohon bersimpul tunggal dan setiap simpul akan diassign dengan frekuensi kemunculan nilai keabuan tersebut. Kemudian algoritma ketiga, setelah itu gabung dua pohon yang mempunyai frekuensi kemunculan paling kecil pada sebuah akar. Gabung dua pohon ya. Kemudian akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi dua pohon penyusunnya. Perhatikan, frekuensi dengan nilai yang lebih kecil akan diletakkan di sisi kiri. Nah, agar pemilihan dua pohon yang akan digabungkan berlangsung cepat, maka semua pohon yang ada selalu terurut menaik berdasarkan frekuensi. Keempat, ulangi langkah yang ketiga ini ya, algoritma ketiga ini, sampai tersisa hanya satu pohon biner. Nah, kalau sudah tersisa satu pohon biner, kita baru bisa menghitung eh, apa kode Huffman-nya. Kemudian beri label setiap sisi pada pohon biner. Label sebelah kiri itu dikasih 0, label sebelah kanan itu dikasih 1. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah tentukan kode Huffman dengan menelusuri pohon biner. Barisan label sisi-sisi dari pohon biner menyatakan kode Huffman. Jadi kode Huffman-nya itu nanti adalah sisi-sisi dari pohon biner. Nah, oke. Kita langsung masuk ke ini dan Trinity. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan tentang contoh soal dan penyelesaiannya dengan menggunakan metode Hoffman. Nah, karena di sini tahapannya banyak, tolong diperhatikan dengan baik ya. Oke. Di sini ada sebuah soal, citra berukuran 64 kali 64 dengan 8 derajat keabuan.
atau yang sering kita sebut K, dan jumlah seluruh piksel itu N. Nah, N-nya itu kita bisa hitung. Dari sini kita sudah bisa hitung bahwa N-nya sama dengan 6 kali 64 kali 64. Jawabannya adalah 4096. Ini adalah jumlah seluruh piksel. Yang ditanyakan adalah berapakah ukuran citra sebelum dan sesudah kompresi. Nah, sehingga nanti kita akan mengukur dulu citra sebelum kompresi dan citra setelah kompresi gitu ya. Baik, penyelesaiannya yang pertama adalah dari soal di atas kita bisa ketahui bahwa tiap piksel itu berukuran 3 bit. Karena apa? Karena derajat keabuannya ini adalah 8. 8 itu berarti kan 2 pangkat 3, sehingga tiganya ini adalah bitnya. Ya, 3 bit. Tiap piksel berukuran 3 bit. Nah, setelah itu nilai intensitas piksel 0 sampai dengan 7 ya. Kemudian ukuran citra sebelum kompresi berarti 4096 ini tadi ya, 4096 ini tadi dikalikan dengan pikselnya. Oke. Jawabannya adalah 12.288. Oke. Sebentar saya kalikan betul nggak itu? Oke. Tuh ya, 12.288. Dah, oke. Nah, kemudian algoritma pertama, kita sudah masuk ke tahapannya. Yang pertama adalah buatlah tabel histogram dan peluang kemunculannya. Nah, ini sebenarnya biasanya kayak kemarin ya, apa? Dari soal sudah kita tentukan. Nilai intensitas pikselnya berarti 0 sampai 7 ya kan. Kemudian banyaknya pikselnya sekian. Dan kita akan bikin peluang kemunculan PK. PK tadi apa? NK per N. NK per N. Berarti hmm, N-nya tadi kan ini ya. N-nya kan ini nih. NK-nya ini. Sehingga 790 per 4096. Jawabannya 0,19. Dan seterusnya. Kemudian urutan yang kedua. Urutkan secara menaik nilai keabuan berdasarkan peluang kemunculan atau PK. Nah, ini kan tadi nih yang sudah kita kerjain kan. PK-nya segini, ya kan. Kemudian kita urutkan menaik. Urutkan menaik. Nah, dari peluang ini kita lihat yang paling kecil yang mana. Yang paling kecil yaitu 0,02 ya. Berarti ini peluang kemunculan terkecil. Nah, kemudian kita urutkan menaik. Berarti yang dari terkecil, kemudian ke atas, ke atas. Dan ini karena udah ke atas sampai sini gitu ya. Kalian jangan langsung ke sini karena ini masih ada di sini kan. Diturunkan. Diturunkan nolnya kan karena ini diurutkan menaik ya. Jadi 0,02, 0,03, 0,06, 0,08 sampai dengan 0,25. Kalau ini semuanya dijumlahkan itu adalah 1 ya. Sampai di sini. Kemudian setelah itu kita akan tuliskan, kita akan rangkum ini semua kita jadikan akar gitu ya. Akar pohon. Jadi 7 0,02 dari sini ya. Kemudian 6 0,03 ya, sama kan ya. Ini sama ini ya.
5, 0,06 di sini, 4, 0,08, dan seterusnya sampai 1, 0,25. Sudah, kita urutkan dulu tadi, kemudian kita bikin akar ya, atau simpul. Sudah. Nah, setelah itu gabung dua buah pohon yang mempunyai frekuensi kemunculan paling kecil pada sebuah akar. Kemudian ulangi langkah ketiga ini sampai tersisa satu pohon biner ya. Frekuensi yang lebih kecil diletakkan di sebelah kiri. Oke. Nah, kita lihat. Ini kan yang tadi ya. Hasil dari yang algoritma kedua kan ini nih. Nah, kita gabungkan ini ditambah dengan ini ya. Hasilnya adalah ini. Oke. Ini kita gabungkan yang di sebelah kiri. Kita ngitungnya harus di sebelah kiri ya. 0,02 ditambah 0,03 jawabannya 0,05. Jangan lupa ini akarnya harus ditulis. Ini ya, akarnya harus ditulis. Oke. Kemudian, nah, di algoritma keempat itu kita disuruh ngulangi langkah ketiga sampai tersisa hanya satu pohon biner. Beri label pada sisi pohon biner. Nah, label sisi kiri itu 0, kita lihat ya. Tabel sisi kiri itu 0, pokoknya yang kiri itu kita kasih 0, dan yang kanan itu kita kasih 1. Oke. Nah, setelah itu kita ulangi lagi nih. Kita ulangi lagi. Tadi kan sudah ketemu nih, 7, 6. Kita pakai yang kedua ini ya, yang tahapan kedua. 7, 6, 0,05. Dan ini. Nah, kita lihat. Antara 0,05 ini dengan 0,06, ini kan masih kecil, 0,05. Nah, maka susunannya akan tetap seperti ini. Jadi nggak ditukar, nggak ditukar. Nah, ini ya. Ini ditambahkan ini jawabannya. Digabungkan jawabannya 0,11 ya. 0,11. Kemudian jangan lupa akarnya tetap dituliskan. Ini kan akarnya ya. Akarnya. Ngantuk, ya Allah. Mau tidur jam berapa malam? Tolong di-unmute dong. Di-mute dulu, ini saya nggak bisa nge-mute soalnya. Mbak Nova. Masih sore. Masih ngantuk. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, nilai 5 ditaruh di belakang karena hasil pengurutan tahap pertama, nilai 5 berada di sebelah kanan. Ini ya. Ini kan 5 di belakang di belakang 76 sehingga dia diurutkan ke sini. Tetap 765 gitu ya. Nah, setelah itu tadi ini yang tahapan dari tahapan kedua tadi ya. Nah, kita lihat. Ini dari tahapan kedua tadi kan hasilnya sekian. Nah, kemudian ini akan kita compare. 0,11 dengan 0,08 itu lebih besaran yang mana? Kalau dia lebih besar yang ini, berarti ini ditukar. Nah, kita tukar hasilnya seperti ini, diurutkan ulang. Jadi karena ini lebih besar, ditaruh di depan, ya kan? Ditaruh di depan, kemudian baru 765. Kemudian ini di-compare sama yang ini. Oh, ternyata ternyata yang 765 ini masih lebih kecil sehingga dia tetap di depannya 3. Nah, seperti gambar yang di bawah ini. Ya. 765 tetap di sini, 4-nya maju ke depan karena nilai 0,08-nya itu lebih kecil daripada nilai 765-nya. Oke, setelah itu
Nah, ini kan udah nih, udah diurutkan kan, diurutkan ulang kan. Kemudian kita gabungkan. Karena tadi ada 4 di sini, ya kan? Kita gabung 4 di sini, 7, 6, 5 di sini, kita urutkan. Jadi 4, 7, 6, 5. Kenapa 4 ditaruh depan? Karena 4-nya itu hasil pengurutannya berada di depan kan? Hasil pengurutannya di depan, berada di depan, makanya ini taruh di depan. Oke, berarti ini sama sini, ya kan? Jadinya ini. Oke. Nah, kemudian hasilnya 0,19. 0,19 itu kan lebih besar daripada 0,16, ya kan? Sehingga 0,16-nya dimasukin ke depan. Ditaruh ke depan seperti ini. Baru 0,19. Baru 0,9. Kalau sama ya udah ya, di berdampingan aja gitu. Dahulukan yang ini dulu. Nah, setelah itu kita urutkan ulang. Sudah. Kemudian kita gabungkan. Kita gabungkan. Tadi tiga kan? Jadi 3, 4, 7, 6, 5. Dan ini dijumlahkan. Oke, jumlahkan. Hasilnya seperti ini. Ingat, jangan sampai lupa menuliskan akar-akarnya. Harus selalu dituliskan. Ini akar-akarnya ya, harus dituliskan. Karena ini nanti yang akan menjadi kode Huffman-nya. Gitu. Nah, kemudian setelah itu, ini kan jawabannya 0,13 ya kan? 0,13. Sorry, 0,35. Karena ini 0,35, itu kita lihat paling belakang, itu kan lebih besar. Sehingga ini kita taruh di bagian belakang, kita urutkan ulang. Ini dimajuin ke sini, ini dimajukan ke sini, ini dimajukan ke depan. Oke. Sedangkan yang 0,35 ditaruhnya ke belakang. Oke. Kemudian setelah itu, tadi hasilnya seperti ini kan. Setelah itu kita jumlahkan 0 dengan 2. Ini kita jumlahkan hasilnya sekian. Kita urutkan lagi ya, kita urutkan lagi. Ternyata 0,40 kan, ini lebih besar daripada 0,25, makanya 0,25 dimajukan. Kemudian setelah itu 0,35 baru 0,40 ya, atau 0,4. Udah, setelah itu kita kerjakan lagi 0,25 ditambah 0,35 ini ya. Setelah ini selesai baru kita jumlahkan lagi. Ini kan ditukar ya karena ini 0,6 berarti ini taruh di bawah, di belakang. Kemudian ini yang maju ke depan. Nah, setelah itu ini kan masih dua pohon ya, dua akar kan, dua akar sehingga kita harus jadikan satu pohon. Sehingga jadinya seperti ini dijumlahkan. Jadinya adalah 0, 2, 1, 3, 4, 7, 6, 5. Kalau kita jumlahkan semua, nilainya adalah 1. Proses selesai ketika hanya memiliki satu kepala pohon. Ini kan jadi satu kepala pohon ya. Nah, berarti proses ini sudah selesai. Kemudian, jangan lupa di sisi kiri itu kita kasih angka 0. Ini kan di sisi kiri nih, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya kan? Nah, di sebelah kanan itu kita kasih angka 1. Ini 1, 1, 1, 1. Oke. Setelah itu baru kita tentukan kode Huffman dengan menelusuri pohon biner. Barisan label sisi-sisi dari pohon biner menyatakan kode Huffman. Nah, kita lihat hasilnya. Tadi kan hasilnya seperti ini nih. Nah, kita lihat hasilnya kan seperti ini dari proses ketujuh tadi kan. Nah, kita lihat derajat keabuan 0. Kode Huffman-nya yang mana? Kita lihat 0 ada di mana? 0 di sini kan ya. 0. Berarti kode Huffman-nya adalah 0, 0. Kode Huffman-nya adalah 0, 0. Ya, 0, 0.
Nah, ini nulisnya terurut ya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya. Kemudian satu kita cari. Nah, di sini. Satu di sini kan kode movement-nya berarti 1, 0. Oke. Kemudian kalau 4 kode movement-nya berapa kira-kira? 1110. Ya, betul. 4 kan ada di sini ya. Kode movement-nya berarti 1, 1, 1, 0. Oke. Jangan lihat yang di tabel dulu ya. Ini buat ngecek dulu kalian paham atau enggak. Kemudian 5. Kalau 5 berapa? Abaikan tabel. 1111 Betul. 111111. Ini ya. 1, 1, 1, 1, 1. Karena ini 5 ada di sini. Kemudian 7. Coba 7. Abaikan tabel. 111110. Ya, betul. 1, 1, 1, 1. Kemudian 0, 0. 0, 0. Oke. Oke, udah paham ya? Nah, Insya ini Allah. setelah itu kita lihat kita apa jumlah bitnya berapa. Kita lihat jumlah bitnya berapa. Kalau ini 00 berarti 2, kalau ini 110 berarti 3 dan seterusnya. Ya, setelah itu total bit banyaknya pixel dikalikan dengan jumlah bit hasilnya seperti ini dan ukuran totalnya adalah sekian. Oke? Nah, hasil yang tadi, ukuran yang pertama tadi, masih ingat kan ya 12 berapa tadi ya? Nah, makanya kita tinggal menghitung kompresinya. Apa? Compression rasionya ya. Tadi hasilnya kan ini ya, berarti kita lihat ukuran citra sebelum pemampatan tadi kan sekian nih yang tadi ya, yang saya hitung ulang tadi. Nah, 12.288 kemudian setelah dikompresi ini sekian 11.053. Kalau dari kriteria pengompresan citra, kompresi citra, itu ini kompresinya berhasil atau enggak? Berhasil, Bu. Berhasil. Kenapa? Karena lebih kecil. Betul, karena hasil ukuran citranya lebih kecil dibandingkan sebelum pemampatan atau sebelum kompresi, ya kan? Nah, setelah itu kita baru bisa menghitung yang namanya CR, rasio kompresi. Rasio kompresi tadi 100% dikurangi ukuran hasil pemampatan, berarti ini ya, hasil pemampatan dibagi ukuran citra awal, dikalikan 100%. Oke, coba dihitung. Hasilnya adalah 100% dikurangi 89,95%. Artinya adalah dikurangin kan 10,05. Itu berarti citra semula telah dikompresi sebanyak 10,05% lebih kecil daripada citra semula. Oke, seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kalau Belum, belum Bu. ada, siap. Alhamdulillah ya. Kalau belum ada, ini saya ada tugas 12. Silahkan dikerjakan. Kemudian nanti silahkan disubmit di GCR ya. Silahkan disubmit. Sepertinya linknya sudah saya buat. Nanti tinggal disubmit aja. Silahkan dikerjakan. Alhamdulillah, pertemuan 12 kita selesai. Sampai di sini tidak ada pertanyaan, benar ya? Iya, Bu. Belum Oke, ada, Bu. kalau oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada, berarti pertemuan ke-12 ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.